Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu kembali di persekutuan doa pada pagi hari ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang merasa diberkati Tuhan, coba lambaikan tangannya. Semua ya, kita semua diberkati Tuhan, kita semua dicintai Tuhan, karena hidup kita berharga dan berarti di mata Tuhan. Saya undang yuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita merasa senang, kita merasa bahagia karena kita dicintai dan dikasihi Tuhan. Biarlah kita serahkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang meraja, yang menguasai hidup kita. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia. Raja Salam, Raja. Kita mau katakan lagi, Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia. Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau serahkan persekutuan doa pada pagi hari ini. Dari awal hingga selesai hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita di tempat ini. Dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bunda kami, Bunda Maria dan Santo Yosef. Terima kasih Tuhan, kami ada hingga hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami terus Tuhan untuk menjadi anak-Mu. Layakan kami terus Tuhan untuk menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami yang hadir di tempat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap pujian dan penyembahan yang sebentar kami naikkan Tuhan, menjadi sungguh Tuhan, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebagai kapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa yang selalu setia, yang selalu ada bersama kami. Bapa yang selalu menjadi penolong hidup kami. Dan kami percaya rahmat-Mu selalu baru untuk kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Kami mau naikkan syukur hanya bagi-Mu, Bapa. Kita mau angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Naikkan kekuatan syukur kita hanya bagi Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Lebih sungguh lagi kita mau angkat tangan kami ucapan syukur hanya bagi-Mu, Bapa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, Sungguh besar setia-Mu, Tuhan. besar setia-Mu, Besar setia-Mu, Tuhan. besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap cinta-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Engkau telah menyemangati kami, Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami untuk sampai di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami Engkau sampaikan ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Masih banyak Tuhan setiap ungkapan syukur yang ada di dalam hati kami, Engkau yang tahu Tuhan.
Dengan apa kami balas setiap kasih-Mu? Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu? Selain kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, ajari kami selalu untuk senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Engkau yang Bapa yang menjadi pengandalan di dalam hidup kami. Engkaulah Bapa yang selalu menjadikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita barusan naikkan pujian bahwa Engkau Bapa sungguh baik, teramat baik bagi kita semua. Kini saatnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Karena lewat kesaksian kita dikuatkan, lewat kesaksian kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa Bu namanya? Bu Susi. Bu Susi. Ya. Oke. Selamat siang teman-teman. Saya mau kesaksian minggu yang lalu ya. Karena Tuhan, kebaikan Tuhan, saya tertolong. Saat itu saya di pasaran sama teman saya lagi jalan habis belanja di pasar Mandiri. Terus jalan itu sempit, ada abang-abang penjual siomay. Penjual siomay itu terus ada ibu-ibu beli siomay. Di pinggir sini datang mobil tante-tante berhenti di tengah jalan beli siomay. Otomatis saya jalan kan kaget ya. Terus saya ketabrak, kesenggol ibunya tadi, ibu tuh hampir jatuh. Terus saya kaget tuh, saya cuma gini aja tangan tuh, ibu tuh gak jadi jatuh, dia gini. Saya kaget, aduh maaf ya Bu, maaf ya, saya bilang gitu kan. Temen saya juga kaget kan. Terus dia bilang, oh iya, terus saya pergi. Saya sambil jalan, ya ampun syukur ya, mungkin tangan Tuhan aku bilang gitu, bukan tangan saya. Karena tangan saya belanjaannya banyak gitu loh. Jadi saya hanya gini, ibu tuh gak jatuh, kalau jatuh kan mungkin kelindes orang lain gitu loh di tengah jalan. Saya sampai rumah cerita sama anak saya, tangan Tuhan bekerja loh pada hari itu. Bangun tidur saya baca firman, saya doa. Ngerti-ngerti kayak Bu Hertina bilang kan, ayo bangun tidur baca firman. Saya lakukan hari pertama itu. Ternyata tangan Tuhan bekerja pada hari itu. Saya bersyukur kebaikan Tuhan terjadi pada diriku. Amin. Terima kasih Bu Susi untuk kesaksiannya. Kita percaya walaupun kita tidak mengerti apa yang akan kita alami, tapi kita percaya tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Ayo, ada lagi Bapak Ibu. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Ini yang kalau nggak salah saya yang keempat ya di sini. Jadi baru kejadian ini di mana saya mau men-sharingkan tujuannya bahwa Tuhan selalu hadir pada saat-saat yang dibutuhkan waktu kita mendapat persoalan. Ya, kejadian ini nggak berapa lama dari hari ini. Waktu itu kami ada diskusi mengenai satu hal yang saya nggak bisa di-share di sini. Jadi diskusi itu akhirnya berujung dengan pendapat yang saling bersilang dan sangat tajam. Ya. Di situ saya merasakan bahwa ada sekelompok yang terdesak untuk difitnah, dan sebenarnya saya tahu kelompok itu juga tidak melakukan hal itu. Nah, lalu dalam hati saya berdoa bahwa silang pendapat ini jangan sampai pecah menjadi pertengkaran. Nah, ternyata tanpa diduga-duga seperti apa yang saya dapat share juga dari suatu Romo, di mana Tuhan itu selalu hadir dan yang memberikan solusi itu tanpa kita duga-duga orangnya. Dia yang kita diskusikan itu viral biasanya di Indonesia ini. Langsung dia ambil suatu dari Detik.com. Dia menjabarkan bahwa hal itu sudah menjadi keputusan bersama sekelompok orang itu. Dan akhirnya
yang berdiskusi itu akan reda sendiri, dan yang mendesak untuk melakukan memfitnah, istilah saya tuh memfitnah, dia akan reda dengan keputusan itu. Disitulah saya merasa Tuhan hadir dari doa-doa kita, di mana memang saya tidak berkepentingan dengan diskusi itu, maksudnya tidak berkaitan dengan diskusi itu, tapi saya yakin suatu pendapat itu akan muncul tiba-tiba dan Tuhan itu hadir. Nah, di sini kita men-sharingkan bahwa jangan selalu, makanya kita selalu harus teguh dalam iman dan penuh pengharapan. Disitulah. Ini juga saya pernah dapat sharing juga dari satu romo di mana suami istri lagi berselisih dalam keluarga, terjadi persaingan yang sengit, dan satu saat suaminya berkata, ini saya nggak suka ini. Nah, dari situ Romo mendapat inspirasi bahwa Tuhan bekerja seperti itu, dan akhirnya juga mereda seperti apa yang saya lakukan. Nah, ini juga terinspirasi dari cerita Romo itu. Lalu kejadian ini yang saya alamin. Nah, disitulah saya baru merasakan kasih sayangnya Tuhan pada detik-detik yang kita tidak sangka. Itu aja. Jadi pertolongan Tuhan itu akan datang pada saat yang kita tidak sangka. Terima kasih. Semoga menguatkan. Pagi teman-teman semua. Ini saya mau sharing ya, belum lama ini. Kan ada teman saya tuh, dia telepon saya katanya, Lia kamu ada rumah gak, pegangan rumah yang murah-murah. Saya bilang ada, saya bilang gitu. Kamu datang aja bawa orangnya ke rumah saya bilang gitu. Itu si pembelinya akhirnya datang, dibawa sama teman saya. Teman saya itu maklar, istilahnya maklar yang pertama deh ya, perantara yang pertama ya. Terus saya kasih dia lihat dong yang rumah-rumah yang saya pegang. Kan saya kan pegang kuncinya, saya kasih lihat tuh. Nah setelah lihat, dia nggak cocok. Akhirnya dia pergi terus 3 hari kemudian si pembelinya datang lagi ke door-to-door. Si Enci sama Engkok bukannya waktu itu ngelihat rumah yang dekat-dekat rumah saya yang saya pegang itu. Iya, tapi ada lagi gak rumah yang lain gitu. Terus emang Enci mau rumah yang di mana? Katanya mau yang di Puri Intan, dia bilang gitu. Nah saya nggak pegang Puri Intan, tapi saya ingat dia perantara ketiga. Saya teleponin dia, kamu ada pegang rumah yang Puri Intan nggak? Katanya ada. Kamu bawa aja ke tempat saya, dia bilang gitu. Terus saya ajakin dia ke rumahnya itu. Pas dia lihat dia suka, langsung naksir gitu loh. Dia nawar. Terus saya bilang sama yang pihak yang ini nih, teman saya yang pihak yang ketiga ya. Saya bilang gini, ini sebenarnya ini pembeli ini dibawa sama yang pihak yang pertama, teman saya juga. Dia bilang katanya gini, nggak perlu, dia bilang kita berdua aja pembagian itunya, fee-nya ya, komisinya. Saya bilang enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya takut, saya bilang gitu ya. Dia bilang katanya udah kita tutup mulut aja gitu. Terus udah tuh saya bilang udahlah, saya nggak mau jalanin begitu ya kalau nggak jujur, saya bilang gitu. Terus dia udah bayar DP, udah apa gitu ya. Terus udahannya si pembeli ngomong katanya gini, kenapa sih gitu. Terus si pembeli diceritain sama yang ini nih, sama teman saya tuh. Dia bilang katanya ini nih si Amo ini nih, katanya dia bilang orangnya terlalu jujur katanya. Maksudnya nggak usah bagi-bagi lagi ke yang pihak pertama. Saya bilang enggak, saya takut sama Tuhan, saya bilang gitu. Saya punya Tuhan, saya bilang. Saya nggak mau, saya inget Tuhan, saya bilang. Ngapain dapat terima uang gede tapi bisa habis uang itu kalau kita dengan cara yang nggak jujur, saya bilang gitu. Nah terus akhirnya dia marah sama saya. Terus ya udah terserah, kalau kamu mau maksudnya mau diterusin itu saya nggak usah deh, nggak dapet gitu, nggak dapet komisi, nggak usah, saya bilang gitu. Udah kasih kamu aja semua, saya gituin. Nah saya kesel, saya pulang ke rumah, terus saya gelisah banget gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Kata suami saya, kamu harus ini jujur, harus bagi katanya, berbagi. Saya bilang iya,
mendingan saya batalin aja daripada jadi gitu. Akhirnya besoknya teman saya rayu-rayu saya lagi, dia telepon. Gimana keputusannya? Kita bagi berdua ya. Saya bilang saya tetap nggak mau, kita bagi bertiga, saya bilang gitu. Kira-kira berapa hari dia ngomong lagi, telepon lagi. Gimana gini keputusan lagi gimana gitu. Saya bilang saya nggak mau, tetap saya bilang gitu bagi bertiga. Kalau nggak begini, kita berdua lebih besar bagiannya, dia kecil, tetap saya nggak mau. Bagi bertiga saling secara adil saya gituin. Terus akhirnya oke, dia nggak mau datang ya, saya WA-in dia, susulin ke rumahnya. Uangnya saya masukin ke amplop. Terus saya kasih ke suaminya. Saya bilang, Pak ini tolong ya diserahin ke ini, ibu ini gitu. Ke istri bapak. Iya ini apa? Saya bilang udah pembelian rumah dari ini. Terus udah, oh ya nanti saya sampein. Nah terus udahannya berapa hari kemudian saya ketemu dia di jalanan. Nah terus dia bilang katanya, makasih ya Amoy ya, katanya kamu orangnya jujur ya katanya. Saya salut sama kamu. Saya bilang, iya buat apa kita berbuat jahat kalau memang bertiga. Saya bilang gitu. Soalnya setahu saya itu suami istri itu datang dari pihak yang pertama, yang perantara pertama. Jadi kita harus berbagi sama dia. Padahal itu pembelinya bilang katanya, udah Ibu Amoy nggak usah ngomong-ngomong. Nanti saya juga tutup mulut kalau misalnya sampai itu yang pihak yang ini nanya, ini rumah kok bisa beli rumah ini dari mana? Saya nggak ngomongin dari kamu, saya bilangnya orang lain. Saya bilang saya tetap nggak mau, walaupun tutup mulut saya juga nggak mau. Entar saya kasih kamu komisi lagi deh, nanti gini-gini. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak butuh uang itu, uang haram, saya gituin. Saya nggak mau ke jalan yang salah, saya bilang gitu. Jadi dia sekarang akhirnya waduh si Amoy orangnya jujur ya, baik gitu. Jadi sekarang ini dia kalau mau jual rumah dia telepon saya, rumah saya mau saya jual tuh, kamu jangan jalanin ya gitu. Sekian ya teman-teman. Terima kasih Ibu Lia untuk kesaksiannya. Tuhan akan memakai siapapun yang akan dipakai orang untuk menegur seseorang pada saat orang itu berbelok dari jalan Tuhan. Dan Tuhan ingin sekali anak-anaknya untuk berjalan selalu bersama Tuhan di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Kita mau serahkan setiap perkara apapun di dalam hidup kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang selalu menjadi penolong. Dialah Allah yang hidup di dalam setiap perkara kita, dan Tuhan adalah satu-satunya andalan di dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kalau yang menjadi andalan kami, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Mari kita undang Bapak Ibu, kita mau naikkan puji-pujian lebih dahsyat lagi, lebih ajaib lagi. Karena kita sudah menang dari setiap perkara di dalam hidup kita. Jika Tuhan ada bersama kita, siapa yang jadi lawan kita? Bahkan Tuhan jadikan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada para pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Cinta Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang Bapak Ibu yang nyanyi ya, lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang. Kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Sekali lagi ya, kita lebih pemenang. Lebih dari pemenang. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih dari Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat kita Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Bahkan lebih daripada para pemenang. Saat ini Tuhan kami mau rendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami muliakan, yang kami agungkan. Hanya Yesuslah satu-satunya yang kami percaya. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan segala perkara hidup kami
hanya ke dalam tangan kasih. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu memberikan terbaik buat kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong setia untuk di dalam hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu bersamaku. Kau yang tahu terbaik Tuhan. Kau Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kami. Tangan kasih-Mu Tuhan. Engkaulah penolong setia di dalam hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu bersamaku. Kau yang lebih tahu yang terbaik untuk kami. Kau
urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Engkau menjamah hati kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang semua Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan memegang kami. Agar di dalam hati kami sungguh Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan untuk dekat denganmu. Selalu melekat denganmu Tuhan. Karena Engkaulah pokok anggur yang benar. Engkaulah jalan kebenaran hidup bagi kami. Dengan apa kami berjalan Tuhan, selain kami mau selalu berjalan bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga kami bangga menjadi anak-Mu dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu ada menyertai hidup kami setiap hari, setiap waktu. Tidak pernah terlepas Tuhan dari tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur karena pada siang hari ini Engkau sudah kirim Bapak Thomas Herman yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah urapi Bapak Thomas Herman ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Engkau yang berikan hikmat, Engkau pakai setiap perkataannya Tuhan. Agar setiap kata yang keluar semua hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Roh Kudus yang mengajari kami Tuhan. Agar setiap firman yang boleh kami dengar, yang boleh disampaikan oleh Bapak Thomas Herman pada siang hari ini, Engkau terjemahkan Tuhan yang bisa kami mengerti. Sehingga kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan yang terbaik buat kami yang selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu membuka hati, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hosana, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Shalom semua. Shalom, shalom ya. Hormat saya untuk Bapak Ibu semua ya, yang di ujung kanan, ujung kiri nama saya Thomas Herman Wirawan. Saya kenalkan diri dulu. Saya berasal dari Paroki Bogor. Di sini ada yang udah pernah ke Bogor makan ngohiang, makan asinan atau belum ya? Kalau belum ya pergi saja, nanti saya antar ya. Dan saya dari komunitas Kairos ya. Dan saya diutus oleh Kairos pada tahun 2018-2019 untuk mendalami sekolah pewartaan di Duta Merlin. Kira-kira demikian ya. Hari ini saya tergetar hati saya mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian sharing ya. Hari ini tema yang akan kita bawakan adalah setia dalam hal-hal kecil. Saya boleh sharing 3 menit dulu, tergetar hati saya ya. Jadi sebelumnya saya mau terima kasih. Ibu Gina ada di mana? Ibu Gina Rustam, ya itu dia. Frekuensinya nyambung. Jadi waktu akhir Agustus saya ada di Brisbane, Aussie, anak saya tinggal di sana. Ibu Gina Rustam kirim WA ke saya tidak tahu nama saya tidak tahu siapa ini. Dia bilang bisa nggak 29 Oktober langsung dalam waktu 1 detik, saya bilang bisa ya. Jadi saya kurang lebih baru 2 minggu di sini, kira-kira begitu ya. Oke, saya tergetar ya. Apa yang membuat saya tergetar ya? Kesetiaan dalam hal kecil ya. 13 tahun lalu, ini kita mundur waktu 13 tahun lalu, 12 tahun lalu ya. Kalau hari Jumat, Sabtu, saya kayak burung berangkat pagi keluar sarang di Bogor, cari nafkah di Jakarta, cari makan, pulang malam sudah. Jadi ketemu istri ya Sabtu Minggu kira-kira begitu. Jadi
Setelah itu 13 tahun lalu saya bilang, aduh kalau hidup gini nggak sehat ya. Memang perlu di perusahaan pangkatnya dikasih tinggi, keren begitu ya. Di kartu namanya ditulis VP Marketing ya. Saya di multinational company ya. Tapi saya orang biasa saja. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu kalau seminar hari Sabtu, Minggu atau Jumat malam, kamu bilangin saya. Ya dia bilangin, istri saya praktek sebagai psikolog, dia punya asosiat para psikolog ya. Jadi hari Sabtu malam atau Minggu pagi saya sebagai sopir saja. Hari-hari biasa sopir saya suruh istirahat, saya sebagai sopir istri saya datang ke ruang seminar. Daripada saya duduk di mobil kepanasan, maka saya bayar ikut seminar ya. Meskipun background saya bukan di psikolog, saya S2 di bidang manajemen kurang lebih ya. Begitu. Jadi berlangsung terus kurang lebih itu 10 tahun. Jadi saya duduk paling belakang. Ya, tentang konseling, ya, tentang teori Freud, ya, tentang hipnoterapi, neurolinguistik program macam-macam katanya, ya. Sudah saya dengar saja. Ternyata Tuhan punya rencana yang baik. 3 tahun lalu istri saya kena kanker, ya, penyakit yang paling ditakutkan di dunia ya, kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun lalu. Jadi itu mengalami ya sudahlah prosesnya begitu rupa. Ya. Jadi waktu itu kantor yang morat-marit, jadi mau nggak mau saya harus tangani ya, bukan dengan keterpaksaan, dengan ilmu yang saya ada sekarang. Ya, bersyukur pada Allah Bapa, istri saya dengan terhormat dipanggil ke pangkuan Allah Bapa tahun kemarin ya. Makanya anak saya yang nomor 2 si Dian dia praktek psikolog juga di Brisbane. Dedi daripada sedih terus Dian beliin tiket. Makanya saya berangkat ke sana Ibu Rustam, Ibu Gina ya. Oke 45 hari kira-kira gitu. Jadi sekarang beraktivitasnya apa? Jadi di perusahaan yang lama saya sudah resign, suruh terus enggak lanjutin saja. Jadi ternyata hal-hal yang sepele saja saya lakukan. Antar istri kalau kasih seminar, saya ikut masuk, bayar, duduk di belakang. Kadang-kadang harus bermalam di hotel, ikutin saja. Mengerti gak tuh ilmu psikologi? Enggak ngerti. Ya backgroundnya ya di business management lah. Ya begitu ya. Tapi dilakukan saja. Lakukan. Mengeluh gak? Kadang-kadang mengeluh juga ya. Biasanya saya pengennya enak tidur saja di rumah. Tapi saya pikir kasihan juga ya istri ya. Besarkan anak ya. Ketemu suami jarang ya sudah. Akhirnya proses itu berjalan 10 tahun. Istri saya dipanggil oleh Bapa yang Maha Kuasa ya. Kira-kira hal sederhana dalam kesehari-harian yang kita anggap biasa saja. Ya, tentu dalam ini ada yang memanggil. Siapa yang memanggil? Istri saya. Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Boleh kita mulai slide-nya? Ya oke. Setia dalam hal-hal kecil. Dalam perkara kecil ya. Kita seringkali ingin proyek besar ya. Usahanya sudah besar, pinjam lagi uang ke bank, perbesar lagi, tambah karyawan, tambah profit, tambah problem, tambah pajak, tapi ekspansi ke seluruh Indonesia ya. Yang terakhirnya jalannya kadang-kadang goyang-goyang ya. Oke. Kita melihat coba sekarang ya. Oke. Boleh ganti slide Bu? Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang dari belakang tulisan saya kurang besar barangkali. Bisa lihat? Bisa lihat? Oke ya, saya bacakan saja ya. Oke. Ini Lukas 16 di ayat 10. Barang siapa, yes, balik. Barang siapa setia dalam perkara kecil, saya ulangi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar.
Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar, ya. Seperti tadi Ibu Amoy ada bercerita, maklar rumah, maklar mobil, itu kesetiaan, ya. Dalam hal besar, dalam hal kecil, begitu saja. Ya, dan juga kita lihat di sini. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta apa yang Tuhan Yesus berikan? Bukan hanya harta duniawi, tapi surgawi. Mamon diartikan di sini harta yang diperoleh, kadang-kadang cara benar, cara tidak benar. Ya, kita berikut kita lihat. Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, kita ingat waktu ada di kebun anggur dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang satu pikir enak-enak saja, dia tidak kerja, nanti pulang dia minta lebih, saya kubur talenta itu, ya. Tapi ada yang dia lola. Jadi kalau di sini yang ada saja orang lain nitipin sama kamu, ya, tapi siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kamu tidak setia dalam harta orang lain. Ya barang orang lain ngapain? Kontrak rumah ya udah selesai ya hancur gitu. Seperti saya selesai kontrak rumah. Daun pintu diambil, bohlam diambil, ya cerita nggak enak. Berikut ya, tapi tidak semua ya. Oke, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ingat ya, mengabdi dengan 2 tuan, pasti mengasihi yang satu, kurang mengasihi yang lain, ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon diistilahkan adalah harta yang kau peroleh di duniawi ini, baik secara halal maupun tidak benar, ya. Jadi kita harus pilih kadang-kadang, ya. Jadi kehidupan sekarang menuntut suami istri harus kerja, ya. Saya pikir kalau di sini bersyukur semua bapak bekerja, ibu bisa mengurus bapak, mengurus anak, ya. Tapi ada yang harus bekerja. Satu saat kita berjalan kita harus pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih Allah atau pilih kepada mamon, hal-hal yang sifat materi di dunia, ya. Barangkali di sini ibu sudah mengalami atau belum juga mengalami, satu saat Anda di persimpangan jalan, ya. Oke. Berikutnya, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba uang, dan mereka mencemoohkan Yesus. Dihina di situ. Omong bener dihina, ya. Kita ikut komunitas. Kita omong bener. Dicemooh kadang-kadang ya sudah. Gone with the wind saja, masuk kanan keluar kiri, jangan taruh di hati, ya. Artinya kita percaya Allah kita adalah Allah yang betul-betul memelihara kita. Berikut kita lihat dalam ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ia adalah Yesus. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Ya, orang-orang Farisi hebat, pakaiannya keren, banyak rumbai-rumbai, orang suci, ya. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saya tidak mau mengambil kesimpulan yang salah, ya. Apa yang dikagumi manusia, nanti kita dengan proses pembicaraan bisa lihat apa yang dikagumi manusia, ya. Karena kita hidup di dunia, tetap kita mesti mencari
Tentu ada sesuatu yang kita suka, tidak suka, nyaman, tidak nyaman, dikagumi dan dibenci. Ya, saya tidak menilai, nanti kita lihat prosesnya. Yang berikutnya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oke. Berikut ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap pada satu titik dari hukum Taurat daripada hukum Taurat batal. Ya. Jadi yang ngomong ini bukan Pak Jokowi, bukan Prabowo, bukan Ibu Megawati, tapi Tuhan yang berkuasa. Ya, seringkali kita melihat buktinya mana. Buktinya mana selalu, ya. Tapi kitab ini sudah berjalan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Maka Nabi lahir, reinkarnasi. Nabi lahir, mati di perjanjian lama. Tapi apakah ada perubahan manusia? Tetap dalam belenggu dosa. Seperti tadi ada sabda pengetahuan. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang padaku. 2024 tahun setelah Yesus lahir. Masih banyak orang yang berletih lesu, beban berat. Ya, tapi jangan takut, Hosana sang juru selamat. Itulah satu-satunya. Kita akan terus lagi di sini. Di ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ya. Tadi dan kasus Ibu Amoy, dia tidak menceraikan istrinya, ya. Seandainya setiap orang yang menceraikan istrinya kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Apakah yang ngomong ini Menteri Agama? Bukan. Ya, Alkitab. Tuhan yang di atas yang bicara, ya. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia juga berbuat zina, ya. Saya pikir di ruangan ini tidak ada, ya. Oke. Baik, ini adalah saya akan masuk renungan. Segala sesuatu perbuatan kecil akan menghasilkan dampak yang besar, perlu proses waktu. Perlu ada yang memanggil. Silakan videonya diputar, ya. Kita perhatikan video ini. Begitu Ibu Gina bilang, langsung saya cari di sana, ketemu YouTube yang cukup menarik, ya. Oke, kita lihat sama-sama, ya. You're going to see 4 people out trying to get the attention of a flock of sheep. 3 of them are strangers. The last one is their master, the farmer. Let me set it up for you for a minute. You're going to see 4 people out trying to get the attention of a flock of sheep. 3 of them are strangers. The last one is their master, the farmer. Watch this, and then I'll be right back. One more time. I love this. Look at them, look at them. Isn't that
They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is voice. Oh my God. This is amazing. My sheep hear my voice. God is so intentional with the illustrations that he gives. Do you get the revelation there? When you know God, you know his voice and what's not his voice. When you know his voice, you know what to do. You know where to go. So I'm going to say it again. So much of your Christian life is empowered by hearing God's voice. Domba itu hanya mau mendengar suara dari farmers ya. Kita lihat yang pertama pakaiannya keren orang kota ya. Yang kedua garis terpelajar. Yang ketiga mahasiswi. Bagian research ya. Yang terakhir farmers. Pakaian seadanya wong deso. Dia panggil ternyata domba menghampiri dia. Begitu juga kita. Setia dalam perkara kecil. Siapa yang menyuruh? Suamiku, egoku, amarahku, musuhku, atau suara nuraniku, suara Tuhan. Ya, jadi kita mesti membedakan. Ada yang tahu bedanya domba dengan kambing? Kalau domba dipanggil oleh pemiliknya, dia datang. Dan makannya teratur, hanya rumput saja. Tapi kalau kambing dipanggil oleh pemiliknya, tidak datang. Makannya apa? Sampah-sampah, ya, buangan-buangan, apapun dimakan. Itu bedanya domba dengan kambing. Jadi kita harus dalam hal ini, saya percaya ibu semua, kita di sini adalah domba-domba yang dipanggil pada siang hari ini untuk berkumpul ya. Dalam lingkup pergaulan karena teman baik, nggak taunya bukan ngakunya Katolik, nggak taunya perilakunya kambing, gitu loh. Banyak nggak? Jujur. Pernah ketemu nggak? Jujur, ya. Whatever agamanya. Jadi kalau kambing apa? Rakus, tidak mengenal majikan. Kalau domba mengenal majikan, kita adalah domba-domba Allah. 999 domba masuk kandang, 1 tersesat. Maka Yesus mencari 1 yang tersesat. Bersyukur kita berkumpul di sini sebagai domba-domba Allah. Kita hanya mendengar suara Allah. Betul, kita harus bersikap baik, tapi kita harus dengar siapa yang memanggil. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita coba. Slide berikut boleh Ibu? Yes, slide nomor 12 ya. Oke, slide nomor 12 sudah boleh. Ya, nah apakah kesetiaan dalam hal-hal kecil? Tadi kita sebut setia dalam hal kecil. Ya, setia dalam hal kecil. Apakah? Kita lihat sini. Integritas. Aku, diri aku. Domba punya integritas. Aku adalah domba, bukan kambing. Betul? Yang berikut, di sini ada konsisten. Konsisten. Ya, setiap pagi suami sebelum berangkat siapkan sarapan paginya, konsisten. Ya, oke. Anak pulang sekolah, kecuali siapkan makan siangnya, minta dia coba ceritakan apa yang tadi dialami sekolah ya, karena pergaulan kita harus pantau sekarang ya. Konsisten. Tanggung jawab.
ada rasa tanggung jawab. Hal kecil ya. Saya mau pergi ke gereja, ya pesan sama Simbo, ntar makanan diangetin, anak-anak kalau pulang siapin tuh sop, nasi goreng atau bakwan goreng, ya. Apakah Simbo bekerjakan dengan tanggung jawab? Tadi kita lihat farmers, dia menggunakan bahasa yang sama memanggil dombanya, ya bahasa yang kita tidak mengerti. Kita tanggung jawab. Yesus melihat hal-hal kecil yang ibu lakukan. Hal sepele. Tidak perlu gemerlapan. Tidak perlu namanya menjadi terkenal. Tapi tanggung jawab. Terutama yang sulit tanggung jawab. Kalau saya mengalami cerita ini, saya merawat istri saya beserta anak 3 tahun sampai 4 tahun. Istri saya cancer, dari mulai rambutnya penuh sampai botak, sampai koma. Ya, oke. Jadi artinya tanggung jawab kita. Kalau di rumah ada yang sakit, ya entah suami kerja keras, gejala stroke, serangan jantung, asma kambuh, diabetes, makan gak bener, jajanannya banyak, atau ibu mertua, seringkali kita ciong, cekcok, atau orang tua. Rasanya dia masa-masa kecil saya digalakin banget tuh, sebel. Udah tua rasain ya, coba hal kecil lakukan saja, tanggung jawab. Kalau dia sakit ya dirawat saja. Kalau ke dokter ya sudah didampingi saja. Jangan ruwet deh pikirannya. Ya oke. Lantas apa? Sikap hubungan. Ini yang penting, yang harus dijaga. Sikap hubungan yang harus kita jaga. Seringkali kita melupakan. Saya adalah kelompok sini, kamu adalah kelompok sono, ya. Itu merenggangkan hubungan. Sikap kita sangat penting sekali. Tapi nyebelin loh. Udah sakit 3 tahun. Mati enggak, hidup enggak. Nah loh. Mesti dimandiin di tiap hari. Ya oke. Itu sikap kita. Ya. Hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Ya oke. Baik. Karakter. Ini penting sekali. Karakter, sifat bawaan kita. Ya, kayak si domba itu dia merumput saja, merumput. Pikir yang lain enggak? Enggak tuh. Tapi saat dipanggil dia datang. Ya karakternya apa? Penurut. Kalau Tuhan panggil, kita taat. Bagaimana Tuhan panggil kita? Ada yang bisa jawab? Dalam tadi persembahan kuasa Roh Kudus hadir, hati saya tergetar. Inilah Allah hadir. Dalam kesehari-harian, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, maka Yesus naik ke bukit, berdoa seorang diri kepada Bapaknya, ya. Itu komunikasi, ya. Loh, doa bisa ya? Loh, saya WA-an sama ibu, saya di Brisbane loh. Jaraknya ke Jakarta 2,5 juta kilometer. Kok bisa ya? Ada frekuensi. Orang segala sesuatu sekarang kan pinter. S2, S3 ya. Ilmiahnya mana? Frekuensi saja. Nyambung frekuensinya doa. Ya. Tapi rasakan Tuhan hadir enggak? Dalam hati yang paling dalam, yang lembut menjamah Anda. Tapi aku mau Tuhan hadir. Benar? Apa Anda kuat? Dengan aura Tuhan Yesus yang begitu kuat, cahaya seperti di Gunung Tabor.
Putih, kelantang, bercahaya, luar biasa, bersinar. Apa Anda kuat? Frekuensi kita nggak kuat. Jadi satu hal, percaya saja. Tapi saya udah percaya dikhianati. Ntar kita lihat pasangannya salah, ya. Jadi yang memanggil Anda adalah rasa emosi, egois, kebencian, rasa dengki, bukan isi hati yang tulus, ya. Oke, berikut kita lihat karakter. Yang ketujuh, hal yang dipercayakan untuk dilakukan diterima saja, lakukan dengan hati yang penuh tanggung jawab dan benar. Penuh tanggung jawab. Benar enggak? Suapin orang sakit masuk ke hidung karena udah capek ngurus terus. Ntar ganti popok lagi. Ntar ngeluh ini itu lagi. Tanggung jawab, tapi enggak benar, ya. Minta dipapah ke apa itu, mau ke toilet itu, sudah. Dia baru 1 langkah, kita 3 langkah, gabruk jatuh. Matanya kemana? Nggak bisa lihat. Nah, aduh, tanggung jawab tadi tidak benar, ya. Oke, berikut tugas-tugas kecil di rumah, tugas kecil ibu-ibu. Sekarang pembantunya udah ada 1, 2, lupa ya. Harus bersihkan kalau kamar tidur sendiri, baju suami, baju anak-anak. Jangan suruh pembantu ya. Masakan kesukaan suami kita masakan. Gak usah ke mall saja ya, beli sop buntut. Enak tuh, tapi lain loh, saya suami loh. Istri saya yang masak sama beli di warung rasanya beda, ya. Oke, berikut pekerjaan kita. 10. Nah, ini orang-orang yang tergoda. Untuk apa? Hidup spektakuler. Ya. Memukau. Penampilannya luar biasa, gemerlapan. Tergoda untuk mengutamakan ini. Kalau tidak waspada, maka orang-orang yang tergoda untuk spektakuler, memukau, maka orang takkan tertarik dengan ketekunan terhadap hal-hal kecil. Jangan harap tertarik hal-hal kecil, ya. Kenapa? Sudah habit, sudah kebiasaan, sudah behavior, perilaku, ya. Karena semua kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dibentuk menjadi suatu hal yang mesti Anda lakukan tanpa sadar, ya. Dan berikutnya proses apa? Sudah diganti, coba slide-nya. Dan proses yang jalankan, ketekunan terhadap kecil, proses jalankan berikut 13. Yes, oke, kita percepat, takut waktunya nggak keburu. Kalau kita bilang setia, lawan kata setia apa? Berkhianat. Betul ya? Aku setia padamu, tapi engkau berkhianat padaku. Kata-kata setia berlawanan dengan berkhianat. Apa berkhianat? Saya ambil dari Malaki. Mengapa kita berkhianat satu sama lain? Terutama dalam rumah tangga. Ya, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Seringkali kita lupa. Kalau hawa amarah, emosi, gedek, benci sudah sampai ke ubun-ubun. Lupa ini semua, ya. Kita lihat di sini. Orang yang suka berkhianat tidak berpikir panjang. Bawaannya begitu tuh kalau suka berkhianat. Tidak bisa berpikir panjang. Berlaga tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah.
Saya mau maki dia di depan umum, maki saja. Saya punya kedudukan di kantor, kuasai anak buah, saya damprat semua ya. Dia mau berhenti silakan ya. Dia lupa ada Tuhan bilang jangan begitulah. Berikut halaman 14 kita lihat ya. Berkhianat juga, saya ambil dari Timotius, tidak tahu mengasihi. Kata-kata berkhianat apa? Tidak tahu mengasihi. Mengasihi itu harus bagaimana? Beliin barang, beliin baju, kasih makan enak. Itu bukan mengasihi. Itu give. Hadiah yang kau berikan ya. Mengasihi dengan hati. Di sini ya, tidak mau berdamai. Dia duluan yang salah. Ngapain gua tanya? Gengsi dong. Sudah nggak ngomong ya. Udah nggak ngomong pisah ranjang lagi. Anak-anak ya udah mahasiswa bingung ya. Papa mama kenapa ini? Ya oke. Saya sering tangani kasus itu di kantor saya ya. Suka menjelekkan orang lain. Tuh merembet tuh. Kayak kanker tuh. Kalau berkhianat sudah merembet kemana-mana, jelekin orang lain. Tidak dapat mengekang diri, garang, galak, kata-kata kasar, tidak suka yang baik, omong yang baik nggak usah lah, sudahlah, saya lagi sibuk. Ya, oke. Berikutnya dari Timotius, mencintai diri sendiri, orang yang berkhianat. Dia hanya cinta diri sendiri, ya, menjadi hamba uang, duit yang utama. Padahal di dunia ini uang sarana ya. Kita memerlukan uang. Tapi yang paling penting untuk menghasilkan uang, apa yang harus kita lakukan? Berkarya. Dengan kamu ada karya, maka kamu dapat upah jasa. Jadi kalau uang bukan tujuan akhir ya. Jadi kalau mau dapat uang gampang nggak sekarang? Waktu di anak saya terima WA, store lah 50.000 ke nomor rekening sekian, KTP kamu, ini nomor passwordnya, ini nomor bla 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 bla, Anda akan saya transfer 10 juta. Nggak taunya jaringan apa? Judi online ya. Menakutkan sekarang judi online. Anggaran negara 200 triliun buat bayar pegawai. Judi online sekarang mencapai 600 triliun uang masyarakat disedot semua. Itu banyak korban-korban yang datang ke biro psikologi kami ditangani oleh tim psikolog. Masih hati-hati. 50.000, 10 juta, nggak usah kerja, dikasih password, dikasih semua. Tapi hati-hati itu berupa mafia, tidak main-main ya, oke. Ya, yang tadi kita sedikit menyombongkan diri, kalau nggak salah ya, menjadi pemfitnah, disuka berontak pada orang tua, melawan papa mama pendidikan nggak sarjana. Saya sudah S1, S2, S3 ya. Pacar saya orang kaya, tidak mempedulikan agama, masa bodoh. Berikut ya, berkhianat. Kita masih lihat sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi jangan melihat KTP-nya ya. Sama-sama agamanya. Tapi dia memuliakan Allah enggak ya? Atau mengucap syukur kepada Allah? Tidak pernah. Dia rasanya kurang terus tuh. Kurang terus. Kalau ngomong sama dia itu rasanya kita juga kuping jadi panas. Kurang terus ya. Oke. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau gelap bisa melihat enggak? Gak bisa. Melihat sesuatu dari aspek negatif. Gelap. Hati yang gelap. Ya, coba lihat dampaknya. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. KTP-nya yang ngomong begitu.
Tapi nggak rasa perlu tuh. Saya kerja di kantor, saya naik pangkat, dapat mobil, bos seneng, itu kan bukan Allah. Ya, seringkali semua ditarik secara rasionalisasi spektakuler dunia ini, ya. Oke. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Allah pun angkat tangan. Sudahlah, aku berikanmu kepada pikiran yang terkutuk. Pikiran, bukan hati. Jadi kalau pikiran terkutuk, apa yang dikerjakan? Mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa saja yang tidak pantas. Pikiran yang terkutuk. Hatinya menjadi beku. Ya, berikut kita melihat. Rupa-rupa kelaliman, pengkhianatan, manifestasinya apa? Rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Mereka pengkhianat itu menjadi pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam merancang kejahatan. Aku dijebak, rugi sekian, merancang kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ini semua merembet itu. Nggak ada yang berdiri sendiri, nggak ada. Ya, oke. Mereka menjadi tidak berakal. Kenapa? Gelap. Ya, tidak setia. Untung tadi Bu Amoy ingetin, udah punya anak 4. Ya, oke. Suamimu nunggu, ya. Tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah. Dia tahu. Tapi dia sendiri setuju kalau orang lain melakukannya. Bukan dicegah. Ya, oke, berikut. Oke. Ada yang kenal gambar ini? Pada tahun 64 Masehi, kerajaan Nero menguasai Roma. Dia berkuasa selama 18 tahun, 17 tahun. Berkuasa Nero mulai umur 17 tahun. Dia meninggal usia 31. Ini terjadi pada tahun 64. Saat usia dia belum mencapai 30. Maka orang Katolik begitu dibenci di Roma, dibunuh semuanya. Rumah orang-orang Kristen semua dibakar, dibunuh. Ya. Makanya di sini Santo Petrus kewalahan. Semua rohaniawan dibunuh, morat-marit, habis semuanya. Maka dia ambil keputusan, aku harus keluar dari Roma. Tahun 64 Masehi. Pada saat di pintu gerbang Roma sudah menjadi lautan api, darah berceceran di mana-mana. Dia lari, artinya orang-orang Kristen Katolik sudah kehilangan pimpinan, ya. Maka di gerbang itu dia melihat Yesus memanggul salib. Domini qui fides, maka Santo Petrus kepada Tuhan Yesus, Domini qui fides. Tuhan, kemana engkau hendak pergi? Maka Yesus menjawab, aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi. Ini fakta sejarah. Ya. Jadi seringkali kita bisa lari daripada kenyataan kehidupan. Bukan karena kita sudah berusaha berbuat baik, tapi lingkungan saya menjadi tidak tahan. Maka saat itu Santo Petrus juga melakukan bukan pengkhianatan, melarikan diri. Dia berkhianat enggak? Tidak. Melarikan diri. Dengan melarikan diri dia berkhianat kepada Yesus. Maka Yesus masuk di situ. Ya.
Jadi ini mengajarkan kita. Kehidupan itu tidak berupa garis lurus ya. Pada saat kehidupan Anda naik, itu juga tiba-tiba bisa jatuh. Betul? Ya. Pada saat Anda ada di bawah, bisa tiba-tiba Tuhan kasih berkat sehingga Anda juga lupa. Makanya perlu di sini kontrol diri. Clear semuanya. Jadi ini yang terkenal ya. Ini sebagai tambahan, mohon izin kepada panitia, aku bukan ambil dari Alkitab, aku ambil dari Positive Psychology ya, and the Body ya, yang terbitan terakhir 2013. Karena kalau kita bilang kita mau mengasihi, maka harus ada cinta, betul ya? Kita lihat di sini. Yang pertama, ada cinta agape. Apa? Cinta tanpa syarat, tanpa pamrih. Cinta untuk semua orang. Seorang istri menikah dengan suami berangkat dari nol. Seperti saya dengan istri saya. Baru menikah, tidak punya rumah, tinggal di PMI. Perumahan Mertua Indah. Merayap dari situ, maka punya rumah di Bilimun, maka punya rumah di mana, terus saja. Kalian merangkak dari nol, ya. Jadi berangkat ke Jakarta naik bis, desek-desekan, terus merangkak sampai bos bilang kasih mobil, kasih ini perusahaannya. Oke, agape. Cinta yang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Kedua, eros. Cinta fisik, melibatkan gairah. Gairah apa? Libido seks. Ya. Nafsu, romansa, cinta yang terarah kepada orang lain tetapi ditujukan untuk kepuasan pribadi. Ya. Dalam Alkitab ada. Kita nggak usah kemukakan. Sampai saat Nabi Daud melihat Betsaida begitu cantik, dia mandi di situ. Ternyata suaminya adalah perwira tinggi dia. Maka diutus perwira tinggi ke medan perang yang sangat berbahaya supaya mati istrinya aku kawinkan. Ya, terjadi istrinya dikawinkan, punya anaknya mati. Ya. Disitulah Daud bertobat. Ya, setelah itu dia menulis Mazmur. Pergulatan batinnya yang begitu kuat. Ya, itu eros. Ya, Bapak Ibu pandai mengelola suami, pandai mengelola perasaannya tidak. Ada yang senyum, ada yang tidak, ada yang kecut. Kenapa? Kenapa harus dilola suami perasaannya? Jangan mengarah ke eros. Kalau ibu bangun tidur, layani suami, pakai dasternya gede, rambutnya digulung-gulung, ya, badannya juga aroma apa nggak tahu, minyak kayu putih atau minyak angin, ya, maka suami sampai kantor, ya. Ketemu dengan bawahan yang begitu atensi. Bapak sudah makan belum? Istri tidak pernah tanya. Bapak mau minumnya apa? Jatuh hati gak? Terus pinggangnya lekuk-lekuk bagus. Eros. Dasar tuh. Mata keranjang. Eros. Agapenya lupa. Yes. Yang ketiga, hati-hati. Di sini banyak yang udah punya mantu, cucu, atau anak sedang pacaran. Boleh angkat tangan? Ya, bagus sekali. Perhatikan, ludus. Ini menjadi mode, hati-hati. Cinta dianggap sebuah permainan untuk kesenangan semata-mata. Bersifat jangka pendek dan bisa ada pacar, partner berbeda orang terjadi pada waktu yang bersamaan. Waktu bersamaan bisa punya 3 pacar itu cewek. Waktu bersamaan si cowok itu karena ganteng gitu loh. Punya duit gitu loh. Punya 4 cewek.
Ya, ada nggak ya? Ada ya, kasus itu saya temui ya. Dia tidak mau mengikat. Tidak mencari hubungan yang komitmen. Yuk tunangan, menikah. Nggak ngomong. Ya, ya. Orang tipe ini hanya ingin bersenang-senang. Ya, memandang seks sebagai hadiah yang harus dimenangkan. Oh, gue udah pacaran sama dia. Cowok lu, gue ambil tuh. Oh, pelampiasan seks. Hati-hati kalau anak Anda kenal sama yang tipe ludus. Bisa roba nggak? Sulit. Oke, berikut kita lihat. Tipe 4, pragma. Pragma cinta praktis, memilih teman kencan berdasarkan standar kualitas yang ada. Ini lebih ke arah apa? Cinta bersifat bisnis seperti pada pernikahan politik yang diatur. Anak konglomerat A, produsen mie, kawin dengan anak konglomerat B, produsen keramik. Padahal ketemu baru 2 kali, pestanya luar biasa, habis 20 miliar, jalan-jalan luar biasa, cinta bisnis transaksi. Supaya hartanya jangan kemana-mana, sama saja pejabat-pejabat. Zaman dulu kerajaan kecil supaya dia diserang oleh kerajaan besar, maka putri raja dikawinkan dengan negara yang besar supaya kamu jangan menyerang. Ini adalah perkawinan politis. Saya tidak ngomong di sini, contohnya banyak. Atau kriterianya pasangannya, aku mau yang gini, mau gini, mau begini, mau begini. Kriterianya dia pasang sendiri. Akhirnya dia cari nggak ketemu-temu ya, umur udah tambah. Ibunya tambah khawatir. Ya, seorang wanita kalau udah sampai kepala 4 misalnya ya, gimana? Cinta ini didasarkan pada kewajiban tugas logika. Ya kalau saya sudah istri ya sudah. Ya, oke. Storage. Ini cinta keluarga. Cinta alami dimiliki anggota keluarga satu sama lain. Cinta ini dirasakan orang tua terhadap anak-anak mereka dan sebaliknya. Ini cinta yang tulus. Kita membesarkan anak, apakah anak nanti ingat kita? Belum tahu. Betul ya Bu? Kita membesarkan anak. Nanti dia ingat sama kita nggak tahu. Tapi cinta tulus. Ini. Mania. Seseorang yang ingin mencintai dan dicintai. Tapi hal ini dilalui terluka selama proses. Saling nyakitin melulu. Pacaran, ribut. Nyambung lagi. Ribut lagi. Nyambung. Kalau udah ribut ya kata-katanya kasar ya. Cinta ini mempunyai karakter gairah. Gairah penuh seks. Yang penuh badai. Hati-hati. Dan iri hati, drama perpisahan, setelah itu drama rekonsiliasi. Ya, ada 6 sebagai penutup. Saya kutip di sini dari Positive Psychology tahun 2013. Kebetulan di rumah saya lihat ada textbook yang bagus. Sudah selesai ya Bu? Masih ada? Sudah, kalau nggak salah selesai ya Bu? Sudah selesai. Terima kasih perhatian ibu-ibu bapak semua ya kepada panitia ya. Terima kasih. Mohon kita tundukkan kepala ya. Kita lihat sebelumnya Yesus Sang Raja penebus. Hosana, dimuliakanlah engkau di surga. Engkau adalah raja, segala raja, sepanjang segala abad. Engkau yang mengangkat dosa-dosa kami, engkau mengangkat penderitaan kami. Kami mau percaya padamu Tuhan Yesus Kristus, karena pengorbananmu di kayu salib untuk menebus semua dosa kami. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini.
Engkau menggunakan sarana gedung ini untuk menghimpun para domba-dombamu. Ucap syukur dan terima kasih Engkau telah memberikan waktu, kesempatan yang baik. Dan di hadapan kami banyak semua beban-beban berat. Baik yang bersifat duniawi, bersifat problem keluarga, bersifat harapan-harapan yang baik, atau penyembuhan-penyembuhan penyakit, atau masalah keuangan, atau masalah pertikaian percekcokan keluarga. Kami percaya padamu Tuhan. Biarlah isi hati mereka yang menulis secara tulus, Engkau dengarkan doanya. Engkau kabulkan doanya. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang begitu ajaib. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bunda Maria, Bunda Allah, kami mengucap syukur terima kasih. Kau telah mendengarkan keluhan-keluhan kami. Kami hidup susah, mengeluh, mengesah. Engkau senantiasa mendampingi kami. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, terima kasih Pak Thomas untuk renungannya. Semoga Tuhan selalu memberkati Bapak kemanapun Tuhan mengutus Bapak. Dan sekarang marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Allah pada kita.
kasih Bu Lika. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini diberkati ya, luar biasa ya pengajarannya ya. Bahwa kita diajar untuk setia dalam perkara kecil. Jadi banyak contoh ya, Amoy setia dalam perkara kecil. Disogok pun gak mau, sampai kapan pun gak mau. Dan dia akan diberikan Tuhan perkara yang lebih besar. Terima kasih Pak Thomas Herman yang sudah mewartakan firman pada siang hari ini yang luar biasa Pak. Termasuk bonus-bonusnya tipe cinta kasih. Tuhan memberkati Pak Thomas di dalam segala perkara apapun. Terima kasih juga kepada banyak hari ini ya Pak Yudi dan juga Ibu Amoylia dan juga Ibu Susi yang sudah menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya lihat ya di PD pagi ini ibu-ibunya luar biasa. Kalau disuruh kesaksian gak usah pakai mendudukan, mengeningkan cipta dimulai, tidak. Karena kita harus mewartakan firman Tuhan, harus mewartakan apa yang terjadi di hidup kita. Sekecil apapun, karena dengan mewartakan, memuliakan Tuhan, iblis itu marahnya luar biasa. Amin. Terima kasih ya atas kesaksian-kesaksiannya, Tuhan berkati. Kemudian kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Setiawati dan kawan-kawan termasuk Bang Rofi, terima kasih. Kemudian kepada petugas LCD, Uni, Desi dan juga Sri dan juga soundman Bapak Alvin. Kemudian kepada seluruh petugas yang sudah bertugas pada siang hari ini, terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman, layar bulanan tolong ditayangin dulu. Mungkin bisa di screenshot ya layar bulanannya supaya Bapak Ibu bisa tahu temanya apa saja, pewartanya siapa ya. Nah, 31 Oktober ya 1930 di tempat ini seminar Karunia Roh Kudus yang akan dibawakan oleh Bapak Endi Raharja dengan tema Karunia Roh Kudus dan doa dalam bahasa roh. Nanti juga ada prakteknya Bapak Ibu ya. Jadi setelah diajarkan bagaimana caranya, nanti Bapak Ibu juga akan dibawa dipimpin oleh Pak Endi Raharja untuk bagaimana merasakan karunia berbahasa roh. Satu yang saya ingatkan ya Bapak Ibu, karunia bahasa roh itu adalah karunia doa pribadi kita kepada Tuhan. Jadi jangan satu-satunya, wah gua gak dapat nih, gua gak gini. Tidak. Tuhan juga mengajarkan mendingan kamu minta karunia bernubuat. Karena karunia bernubuat itu berlaku untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Sedangkan karunia bahasa roh adalah untuk diri kita sendiri supaya kita bisa berdoa langsung dengan Bapa di surga. Ya, nah silakan yuk siapa yang mau ikut dan atau yang pengen sekali merindukan ya untuk bisa berbahasa roh dan sebagainya. Silakan hadir hari Kamis ini ya. Kemudian Selasa pagi minggu depan 5 November akan ada misa dan adorasi yang akan dibawakan oleh Father Noel Villafuerte dari Filipina ya. Father ini dari Filipina tapi fasih berbahasa Indonesia. Beliau akan bawakan misa adorasi di gereja Kim Tae-gon di seberang ya, bukan di sini, dengan tema kesia-siaan dalam hidup. Yuk kita ajak semuanya ya, yang mau hadir ya untuk mendengarkan apa yang akan disabdakan, apa yang akan diwartakan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya lihat hari ini banyak sekali ya. Yang baru pertama hari hadir, tolong beri salam khususnya buat Pak Thomas dan Bapak Rey Sanjaya. Kasih salam baru pertama kali hadir tempat ini. Dan juga Bapak yang di belakang pakai kacamata. Dan Ibu baju putih. Oh ada lagi tuh banyak sekali ya. Luar biasa, kasih plus dong, kasih salam. Selamat datang. Semoga besok bisa datang lagi ya Bu. Terima kasih Pak Rey, Pak Thomas. Tuhan memberkati semuanya ya. Nah ini kewajiban dari kita Bapak Ibu ya kan. Berkali-kali saya gak jemu-jemu selalu bilang. Siapa di sini yang diberkati Tuhan, ayo angkat tangan. Yang gak angkat tangan gak diberkati ya. Nah kalau sudah diberkati Tuhan, apa yang harus kita kembalikan ke Tuhan? Kalau kita gak kembalikan dalam bentuk uang, kita kembalikan dalam bentuk apa? Jadi MLM, marketingnya Tuhan. Ya, kita bawa satu jiwa aja ke tempat ini. Upahmu besar di surga ya. Amin. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih berbeban berat dan ingin didoakan secara pribadi, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati.
Terima kasih Bu Helina untuk pengumumannya. Maklum ya, sudah tua jadi agak lupa. Ini pengumuman bagi seluruh peserta fellowship yang akan diadakan 6 November ya. Jangan lupa, memang masih seminggu lagi, Selasa depan juga masih ada kesempatan. Jangan lupa ya, semuanya sudah ada di grup semuanya kan. Bagi yang belum ada di grup, tolong hubungin ke panitia. Terus tolong dipersiapkan, sebaiknya kita akan berangkat jam 6 pagi tepat ya. Kumpulnya adalah di hotel apa? Beach ya? Ya, hotel 1001 ya. 101 bukan apa kayak Aladin ya 1001 malam, tidak. Di Hotel Yakobus ya, bukan di KTG, bukan di Wisma Gading, tapi di Yakobus. Jangan lupa jam 6 tepat kita akan berangkat, jadi tolong pasang alarm 5:30 kalau bisa diusahakan sudah hadir, karena masing-masing masuk ke busnya masing-masing. Jangan salah bus, kalau salah bus nanti nyampenya ke Cikampek ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Helina untuk pengumumannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih setia ya untuk nanti selesai acara persekutuan doa ini. Kita mau akhiri persekutuan doa ini dengan doa. Shalom, mari kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan ini pada hari ini, dari pagi hingga malam, pada siang hari ini. Kami dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan firman. Semoga firman yang kami dengarkan ini kami dapat wartakan juga ke dalam lingkungan keluarga dan ke komunitas kami, agar kami senantiasa Tuhan Kau berkati untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Kau juga memberkati tiap langkah kami untuk memulai segala sesuatunya untuk menjadi baik dalam berkat-Mu yang berlimpah untuk kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita mau naikkan pujian buat Bunda kita, Bunda Maria yang setia mendoakan kita, yang selalu menjaga kita. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus dosa umat
depan sudah ditempel untuk pembagian bisnya nanti. Dan untuk pengurus, jangan pulang dulu, kita ada rapat. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati.